Pagi itu, langit masih sedikit gelap. Embun menempel di rumput halaman rumah kecil di pinggir desa. Rumah itu milik Nenek Marni, seorang janda renta yang hidup bersama cucunya, Raffi. Usianya baru 10 tahun, tapi matanya menyimpan kesedihan yang seharusnya tidak dimiliki anak seusianya. Ayahnya meninggal saat Raffi masih bayi, dan ibunya menyusul setahun kemudian karena sakit. Sejak itu, Raffi tinggal bersama neneknya yang sudah hampir tak kuat berdiri lama. Raffi bukan anak nakal. Ia rajin membantu neneknya menimba air, membersihkan halaman, bahkan ikut menanam singkong di kebun belakang. Setiap subuh, ia tak pernah absen salat di musala. Ia hafal sebagian besar doa-doa harian. Tapi rupanya, ketekunan dan ketulusannya itu tidak cukup untuk membuatnya diterima oleh anak-anak lain di desa. Sejak ia mulai masuk SD, Raffi mulai merasakan perbedaan perlakuan. Teman-temannya enggan bermain dengannya. Mereka memanggilnya dengan sebutan kasar seperti anak miskin, anak yatim sialan, dan yang paling menyakitkan, anak pembawa sial. Raffi sering duduk sendiri di bangku belakang kelas. Jika ada tugas kelompok, tidak ada yang mau bersamanya. Pernah sekali ia mencoba mendekat ke sekelompok anak yang sedang bermain kelereng di lapangan, tapi mereka malah menertawakannya dan melempar kelereng ke arah wajahnya. Raffi tidak membalas. Ia hanya diam, memungut satu persatu kelereng yang berserakan, lalu duduk di bawah pohon mangga, mencoba menahan tangis. Apa salahku? Pikir Raffi. Tapi tak pernah ada jawaban. Ia hanya bisa menerima perlakuan itu, berharap suatu hari akan berhenti. Namun hari yang ia harap itu tak kunjung datang. Malah semakin hari, perlakuan anak-anak desa makin menjadi-jadi. Mereka mencoret-coret pagar rumah Nenek Marni dengan kata-kata hinaan. Kadang mereka menyembunyikan sandal Raffi di sekolah, bahkan membuangnya ke got. Hingga suatu hari, perlakuan itu mencapai puncaknya. Saat ada acara peringatan kemerdekaan di lapangan desa, seluruh warga berkumpul. Anak-anak sekolah diminta tampil dalam pertunjukan. Raffi semangat sekali karena ia terpilih membaca puisi. Ia berlatih keras, menghafalkan setiap bait dengan baik. Namun saat hari H, kejadian memalukan menimpanya. Saat Raffi naik ke panggung, suara gemuruh tawa pecah dari kerumunan anak-anak. Salah satu anak melempar kue ke arah wajahnya, lalu disusul oleh yang lain. Baju putihnya ternoda, puisinya tak terdengar karena sorakan. Bahkan beberapa orang dewasa ikut tertawa kecil. Wajah Raffi memerah. Tangannya gemetar memegang kertas puisi yang kini basah karena air minumnya sendiri yang disiramkan oleh seseorang dari belakang. Ia turun dari panggung dengan kepala tertunduk, diiringi sorak ejekan. Nenek Marni menangis di pinggir lapangan, tapi tak ada yang peduli. Hari itu, harga diri Raffi runtuh. Ia tak keluar rumah selama 2 hari. Di kamar sempitnya, ia hanya berdoa sambil menatap foto ayah ibunya yang mulai pudar warnanya. Ia tidak mengerti, kenapa ia harus menerima semua ini. Ia hanya ingin sekolah, belajar, dan membanggakan orang tuanya yang sudah tiada. Namun yang paling menyakitkan bukanlah perlakuan teman-teman sebayanya. Tapi kenyataan bahwa semua perlakuan itu ternyata bukan sekadar spontanitas anak-anak. Ada seseorang di balik semua itu. Seseorang yang sangat dihormati di desa, Pak Lurah Hasan. Awalnya, Raffi tidak percaya. Pak Lurah Hasan adalah tokoh agama di desa itu. Ia sudah berhaji, sering memberikan ceramah, dan setiap Jumat tampil di masjid besar. Tapi suatu malam, Raffi tidak sengaja mendengar percakapan beberapa anak di belakang musala setelah mengaji. Pak Lurah yang suruh kita ganggu si Raffi. Katanya biar anak itu kapok dan jangan macem-macem. Emang anak itu kenapa? Gak tahu. Tapi katanya keluarga Raffi dulu pernah nyakitin keluarganya Pak Lurah. Raffi tercekat di balik tembok. Dadanya sesak. Ia pulang sambil menangis. Rasa kecewa tumbuh lebih besar dari rasa takut. Orang yang selama ini menjadi simbol kebaikan dan keadilan di desa, ternyata adalah dalang dari semua penderitaannya. Malam itu, Raffi memeluk neneknya. Ia tidak bilang apa-apa, hanya menangis dalam diam. Nenek Marni tak bertanya, karena ia tahu, cucunya sedang patah hati. Desa kecil itu, yang seharusnya menjadi tempat yang aman dan ramah bagi anak-anak seperti Raffi, justru menjadi neraka kecil yang menyiksa batin dan jiwanya. Namun, dalam hening dan air mata, Raffi mulai menyimpan sesuatu yang baru dalam hatinya, keinginan untuk tidak terus menjadi korban. Ia belum tahu bagaimana caranya. Ia hanya anak kecil.
Tapi ia tahu bahwa jika dunia ini kejam padanya, ia tidak boleh menyerah. Desa Karangsari, meski kecil dan dikelilingi sawah yang hijau, menyimpan banyak cerita yang tak semua orang tahu. Di balik senyuman warga yang sopan dan ucapan salam tiap kali berpapasan, tersembunyi ketakutan yang perlahan menjadi kebiasaan. Semua orang tahu, jika ingin hidup tenang di desa itu, jangan pernah menyinggung nama Pak Lurah Hasan dengan cara yang salah. Pak Lurah Hasan bukanlah lurah biasa. Gelar haji yang disandangnya menjadi simbol kehormatan. Ia dikenal sebagai tokoh agama, pembicara dalam pengajian, dan pemimpin dalam berbagai kegiatan sosial. Tapi di balik semua itu, hanya segelintir orang yang tahu sisi lain dari dirinya, sisi gelap yang kejam dan manipulatif. Setelah kejadian memalukan di acara kemerdekaan, Raffi menjadi semakin tertutup. Ia enggan berbicara, bahkan kepada bu guru di sekolah. Ia mulai takut pada orang dewasa, terutama yang berpakaian rapi dan bersorban. Tapi hari-hari terus berjalan, dan hidup di desa kecil itu tak memberi banyak pilihan. Raffi tetap harus pergi ke sekolah, tetap harus membantu neneknya, dan tetap bertahan. Suatu sore, sepulang dari sekolah, Raffi dipanggil oleh Pak Lurah. Di luar rumah dinasnya yang besar dan berpagar besi, berdiri dua orang yang mengenakan baju seragam hansip. Salah satu dari mereka menatap Raffi dengan tatapan tajam. "Raffi, kesini sebentar," kata Pak Lurah dengan senyum yang dipaksakan. Anak itu menelan ludah. Jantungnya berdetak lebih cepat, tapi kakinya tetap melangkah pelan ke depan. Ia berdiri tegak dengan mata menunduk. "Kamu tahu kenapa Bapak panggil kamu?" Raffi menggeleng. "Bapak dengar kamu menolak ikut bantu bersih-bersih kantor desa minggu lalu. Padahal itu perintah langsung. Kamu pikir kamu siapa, ya?" Raffi mencoba menjelaskan, "Waktu itu, nenek sedang sakit. Saya harus bantu." Belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, suara Pak Lurah meninggi. "Jawaban? Anak kecil berani membantah?" Tanpa aba-aba, Pak Lurah menampar pipi kiri Raffi. Suara tamparan itu terdengar keras, membuat salah satu hansip yang berdiri di samping sedikit terkejut. Raffi terhuyung, tapi tidak menangis. Ia hanya memegang pipinya dan tetap menunduk. "Kalau kamu masih berani melawan, Bapak pastikan kamu dan nenekmu nggak bisa tinggal di sini lagi," ancam Pak Lurah. Kejadian itu tak berhenti di situ. Sejak hari itu, Raffi sering dipanggil ke rumah dinas Pak Lurah untuk diintimidasi. Kadang disuruh mencuci mobil, membersihkan halaman, bahkan mengangkut karung beras dari gudang ke kantor desa. Jika menolak, ancaman dan tamparan kembali datang. Tapi Raffi tetap diam, karena ia tahu, melawan hanya akan memperburuk keadaan. Warga desa sebenarnya melihat. Mereka tahu ada yang salah. Mereka tahu Pak Lurah tidak sebaik yang ditampilkan. Tapi siapa yang berani bicara? Pak Lurah punya banyak pengaruh. Ia dekat dengan tokoh agama, aparat, bahkan memiliki koneksi ke pejabat kabupaten. Jika ada warga yang mencoba bersuara, entah kenapa tiba-tiba tanah mereka bermasalah, anaknya susah masuk sekolah, atau dagangan mereka tak laku. Bu Sari, tetangga yang tinggal tak jauh dari rumah nenek Marni, adalah satu-satunya yang berani menunjukkan empatinya. Ia pernah mencoba menegur hansip yang membentak Raffi, tapi hanya dibalas dengan tatapan sinis dan sindiran bahwa dia terlalu ikut campur. Namun diam-diam, Bu Sari mulai menyelidiki. Ia menyimpan rasa curiga bahwa perlakuan Pak Lurah terhadap Raffi bukanlah sekadar masalah kedisiplinan atau penghormatan pada aturan desa. Ada sesuatu yang disembunyikan. Ia ingat, dulu almarhum ayah Raffi sempat bekerja di kantor desa sebagai staf administrasi. Beberapa bulan sebelum wafat, ayah Raffi sempat berselisih dengan Pak Lurah terkait pengelolaan dana pembangunan. Tapi saat itu, isu itu mendadak lenyap. Ayah Raffi meninggal karena kecelakaan di jalan desa yang katanya remblong. Tak masuk akal, bisik Bu Sari suatu malam saat membaca buku harian lama milik kakaknya, yang kebetulan pernah bekerja sebagai guru privat anak Pak Lurah. Buku itu berisi beberapa catatan tentang kecurigaan penggelapan dana oleh Pak Lurah, dan bagaimana ayah Raffi berusaha mengumpulkan bukti. Tapi sebelum semua terungkap, ayah Raffi sudah lebih dulu meninggal. Bu Sari semakin yakin, penganiayaan terhadap Raffi bukanlah kebetulan. Ini adalah bentuk balas dendam dan usaha menghapus jejak masa lalu. Sementara itu, Raffi hidup dalam tekanan yang semakin berat. Di sekolah, ia tetap dikucilkan. Di rumah, ia harus menjaga nenek yang makin sakit-sakitan. Dan di luar,
Selalu ada bayang-bayang Pak Lurah dan anak buahnya yang siap memberi peringatan. Namun dari semua itu, ada satu kejadian yang benar-benar membuka mata Raffi. Suatu malam, saat ia sedang menyapu halaman rumah, ia melihat Pak Lurah datang diam-diam, tanpa seragam, hanya dengan baju koko putih. Ia tidak masuk ke rumah warga, tapi ke sebuah rumah kosong yang selama ini dibiarkan tak berpenghuni karena katanya angker. Raffi penasaran. Malam itu juga, ia mengendap-endap ke sana. Ia bersembunyi di balik pohon pisang besar yang tumbuh di samping rumah kosong itu. Dari celah jendela yang pecah, ia melihat cahaya lilin dan bayangan Pak Lurah berbicara dengan seseorang yang tubuhnya besar, seperti preman. Masalah dengan anak itu harus diselesaikan. Jangan sampai dia tumbuh besar dan tahu semuanya, kata Pak Lurah dengan nada serius. Tenang, saya bisa urus. Tapi risikonya besar. Pak Lurah membuka tas kecil dan menyerahkan beberapa lembar uang. Lakukan perlahan. Jangan mencolok. Biar kelihatannya seperti kecelakaan. Jantung Raffi berdetak kencang. Ia menahan napas, berusaha tidak membuat suara. Ia tahu bahwa nyawanya sedang diincar. Malam itu, ia tak tidur. Ia hanya duduk di samping neneknya yang sudah lelap, sambil memikirkan semua yang dilihat dan didengarnya. Keesokan harinya, ia pura-pura seperti biasa. Pergi ke sekolah, menyapa orang-orang, tapi dalam pikirannya, satu hal yang tertanam, ia harus bertahan hidup. Bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk neneknya, dan untuk mendiang ayah ibunya yang mungkin telah menjadi korban dari permainan kotor kekuasaan. Ia mulai mencatat. Setiap perkataan Pak Lurah, setiap gerakan Hansip, bahkan percakapan yang ia dengar di warung kopi desa, semua ia tulis diam-diam di buku kecilnya. Ia mulai belajar diam-diam, membaca buku hukum dari perpustakaan sekolah, dan bertanya kepada guru sejarahnya tentang bagaimana hukum adat dan keadilan bisa berjalan di desa. Dalam sunyi, Raffi yang dulu hanya anak yatim yang pasrah, mulai tumbuh. Tidak secara fisik, tapi dalam pikirannya. Ia mulai menyusun rencana untuk bertahan, untuk mencari kebenaran, dan jika mungkin, untuk membalas bukan dengan kekerasan, tapi dengan sesuatu yang lebih kuat, kebenaran. Dan di balik semua itu, tanpa disadari oleh Raffi sendiri, Bu Sari yang melihat perubahan kecil dalam diri anak itu, mulai menaruh harapan. Bahwa mungkin, anak yatim itu akan menjadi cahaya yang selama ini hilang dari desa kecil mereka. Malam di desa Karangsari sunyi seperti biasa, tapi hati Bu Sari tak pernah benar-benar tenang. Sejak kejadian terakhir, insting keibuannya terusik. Ia tak bisa tidur memikirkan Raffi yang semakin sering terlihat letih dan penuh luka. Kadang terlihat lebam di pipinya, kadang jalannya pincang. Anak sekecil itu tak seharusnya menanggung penderitaan sebesar itu. Bu Sari bukan wanita muda lagi. Umurnya sudah lewat kepala 5, rambutnya mulai memutih, tapi matanya tajam dan hatinya kuat. Ia hidup sendiri, suaminya sudah lama meninggal, dan anak semata wayangnya bekerja di luar kota. Mungkin karena kesepiannya, perhatian dan kasih sayangnya tertumpah pada anak-anak tetangga, terutama Raffi. Suatu sore, saat Raffi pulang dari sekolah dengan pakaian kotor dan wajah pucat, Bu Sari menghentikannya. Raffi, kesini dulu nak. Kamu udah makan? Raffi menggeleng, matanya sayu. Ia tampak ragu, seperti biasa. Masuk aja dulu. Biar Bu Sari bikinkan teh hangat, ya. Ia mengangguk pelan dan masuk ke rumah kecil yang selalu wangi daun pandan itu. Bu Sari membuatkan teh manis dan sepiring gorengan. Mereka duduk di teras, hanya berdua, ditemani angin sore dan suara burung gereja. Raffi, Bu Sari tahu kamu lagi susah. Kamu gak sendiri, nak. Kalau kamu perlu tempat, kamu bisa datang ke sini kapanpun. Raffi hanya mengangguk. Air matanya hampir jatuh, tapi ditahannya. Ia sudah terbiasa menahan tangis. Malam itu, untuk pertama kalinya, Raffi tidur di rumah Bu Sari. Nenek Marni menyetujuinya, bahkan berterima kasih pada Bu Sari karena bersedia menjaga cucunya. Dan sejak malam itu pula, Bu Sari mulai menyusun rencana perlindungan. Ia tahu, jika ingin menjaga Raffi dari Pak Lurah, ia harus melakukannya hati-hati. Ia mulai bicara dengan beberapa tetangga dekat yang punya simpati sama. Mereka diam-diam sepakat untuk saling mengawasi rumah Pak Lurah dan anak buahnya. Setiap kejadian dicatat, setiap ancaman dicurigai. Perlahan, Bu Sari membangun jaringan kecil perlawanan diam-diam di desa. Namun bukan hanya perlindungan fisik yang diberikan.
Bu Sari mulai membuka hatinya pada Raffi. Ia bercerita tentang masa lalu, tentang ayah Raffi yang ternyata pernah menjadi murid les di rumahnya dulu. Kamu tahu, dulu ayahmu itu anak yang cerdas, pintar matematika, rajin, dan selalu hormat sama orang tua. Waktu beliau nikah sama ibumu, desa ini rame banget, semua orang datang. Raffi mendengarkan dalam diam. Ia jarang mendengar cerita tentang orang tuanya. Bu Sari kenal dekat dengan ibumu juga. Kita ini sebenarnya, ya, ada hubungan. Ibumu itu sepupu jauh Bu Sari. Raffi terkejut. Serius, Bu? Bu Sari mengangguk. Makanya Bu Sari merasa harus jaga kamu. Kamu bukan cuma anak tetangga, kamu keluarga. Sejak malam itu, hubungan mereka berubah. Raffi tak lagi merasa sendiri. Ia mulai memanggil Bu Sari dengan sebutan, Bu. Ia mulai lebih terbuka, mulai bisa tidur nyenyak, dan perlahan semangatnya kembali. Tapi ancaman dari Pak Lurah belum berhenti. Suatu hari, seseorang menyelipkan surat ancaman di depan rumah Bu Sari. Tulisan tangannya kasar, dengan kata-kata penuh kebencian, jangan ikut campur, atau kamu dan anak itu akan menyesal. Bu Sari hanya tersenyum dingin. Ia tahu siapa yang mengirim surat itu. Raffi, kamu harus belajar lebih kuat. Dunia ini nggak adil, tapi kalau kita diam, kejahatan akan terus menang, katanya sambil menyobek surat ancaman itu dan membakarnya di dapur. Raffi mulai belajar dari Bu Sari. Ia belajar menulis dengan baik, belajar membaca lebih lancar, bahkan belajar tentang hukum dan hak sebagai warga negara. Setiap malam, mereka menghabiskan waktu membaca buku dan berdiskusi. Tak jarang Raffi bertanya, Bu, kenapa orang sejahat itu bisa dihormati semua orang? Bu Sari menjawab dengan tenang, karena orang-orang takut, Nak. Tapi suatu hari, kalau ada yang cukup berani untuk bicara, semuanya bisa berubah. Di saat lain, Bu Sari juga mulai membekali Raffi dengan cara menjaga diri. Ia mengajarkan strategi menghindar, cara meminta tolong, dan bahkan mengajarkan kode rahasia jika terjadi sesuatu yang genting. Bu Sari juga mulai menulis surat kepada seorang pengacara tua di kota, teman lamanya, menceritakan secara samar tentang kekuasaan yang menindas anak yatim di desanya. Ia tak menyebut nama, hanya menyampaikan rasa gelisahnya. Hari-hari berlalu. Desa Karangsari tetap terlihat biasa dari luar, tapi perubahan kecil terjadi di dalamnya. Beberapa warga mulai berani menolak perintah Pak Lurah yang tak masuk akal. Anak-anak mulai bermain lagi dengan Raffi. Dan meski masih ada ketakutan, setidaknya harapan mulai tumbuh. Sementara itu, Pak Lurah mulai gelisah. Ia merasa kendalinya atas desa mulai melemah. Ia menyuruh hansipnya memperketat pengawasan. Ia bahkan sempat menginterogasi Bu Sari secara halus di acara desa. Tetap sehat ya, Bu Sari. Jangan terlalu capek ngurusin anak orang, katanya sambil tersenyum, tapi mata menyimpan ancaman. Bu Sari membalas senyum itu. Anak itu keluarga saya, Pak. Saya akan jaga dia, sampai kapanpun. Kata-katanya tegas, dan entah kenapa, Pak Lurah memilih diam. Mungkin karena ia tahu, Bu Sari bukan orang biasa. Atau mungkin karena di hatinya yang gelap, ia masih menyimpan sedikit rasa takut. Takut pada orang yang hidupnya bersih dan penuh kasih. Dan Raffi, di bawah naungan kasih sayang Bu Sari, mulai tumbuh menjadi anak yang berbeda. Ia tak lagi sekadar korban. Ia mulai berpikir, mulai menyusun tujuan. Ia ingin berubah, bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk desa yang selama ini diam. Ia tak tahu kapan waktunya tiba. Tapi satu hal yang ia tahu pasti, ia tak akan lari lagi. Tidak sekarang. Tidak selamanya. Karena kali ini, ia punya seseorang yang berdiri di sampingnya. Dan itu cukup untuk memulai perubahan. Sejak tinggal di rumah Bu Sari, Raffi mulai merasakan kehangatan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Ia tidur di kasur empuk, makan dengan tenang, dan yang paling penting, ia didengarkan. Bu Sari memberinya ruang untuk tumbuh dan berpikir. Untuk pertama kalinya, Raffi merasa dirinya berharga. Tapi rasa nyaman itu bukan berarti masalah telah selesai. Pak Lurah Hasan belum menyerah. Ia tahu Raffi masih ada di desa, dan dendamnya belum padam. Namun, Raffi yang sekarang berbeda. Ia mulai menunjukkan perlawanan. Bukan dengan kekerasan, tapi dengan kecerdikan. Ia mulai menuliskan setiap kejadian buruk yang menimpanya di buku kecil pemberian Bu Sari. Ia mencatat hari, waktu, siapa pelaku, dan apa yang terjadi.
Ia bahkan menggambar sketsa wajah para anak buah Pak Lurah yang sering membuntutinya. Bu Sari menyarankan, "Raffi, kebenaran kadang tidak bisa langsung didengar orang. Tapi kalau kamu bisa tunjukkan bukti, perlahan mereka akan percaya." Hari-hari Raffi kini penuh observasi. Ia belajar diam-diam, mendengarkan percakapan orang-orang dewasa, menyusun potongan-potongan informasi. Ia tahu Pak Lurah memungut uang keamanan dari beberapa petani yang seharusnya tidak perlu membayar. Ia tahu siapa saja yang menerima bagian dari jatah gelap itu. Semua ia catat dengan rapi. Namun perlawanan itu juga membuat posisinya semakin berbahaya. Suatu hari, saat Raffi pulang dari musala, dua anak remaja mencegatnya. Mereka dikenal sebagai tangan kanan Pak Lurah di antara anak-anak muda desa. "Heh, anak buangan! Berani-beraninya kamu sok alim!" Salah satu dari mereka mendorong Raffi hingga terjatuh. Tapi kali ini, Raffi tidak menangis. Ia bangkit, menatap tajam ke arah mereka. "Kalau kalian berani, sini 1 lawan 1. Jangan main keroyokan." Keduanya terkejut. Bukan karena tantangan Raffi, tapi karena keberaniannya. Anak yang dulunya diam dan takut, sekarang berdiri dengan dada tegap dan tatapan yakin. Tepat saat itu, seorang anak lain muncul dari balik semak. Namanya Guntur, dulunya salah satu pembuli Raffi paling aktif. Tapi sejak Raffi tinggal dengan Bu Sari dan mulai berubah, Guntur diam-diam memperhatikan. "Sudah cukup," teriak Guntur. "Kalau kalian berani ganggu Raffi lagi, aku akan bilang ke warga." Keduanya mundur perlahan, tampak cemas. Guntur memang bukan anak sembarangan. Ayahnya salah satu tokoh adat di desa. Malam itu, saat Raffi menceritakan kejadian itu pada Bu Sari, matanya berbinar. "Bu, Guntur nolongin aku. Padahal dulu dia yang paling sering mukul aku." Bu Sari tersenyum. "Kadang orang hanya butuh melihat keberanian untuk sadar. Kamu jadi cermin, Nak." Dan cermin itu membuat mereka berpikir. Setelah kejadian itu, Raffi dan Guntur mulai berteman. Meski belum terlalu akrab, Guntur mulai sering datang ke rumah Bu Sari. Mereka belajar bersama, bahkan ikut membantu kegiatan musala. Lambat laun, keberpihakan Guntur pada Raffi tersebar di antara anak-anak desa. Keesokan harinya, Guntur menunjukkan sesuatu yang mengejutkan. Sebuah surat dari ayahnya, tokoh adat yang diam-diam kecewa dengan kepemimpinan Pak Lurah. Isinya singkat, tapi padat. "Teruskan perjuanganmu, Raffi. Kami melihatmu." Itu bukan hanya secarik surat. Itu adalah pengakuan. Hari-hari berikutnya, Raffi dan Guntur membuat proyek kecil, mendirikan kelompok belajar untuk anak-anak yang tertinggal di sekolah. Bu Sari membantu menyediakan tempat dan peralatan seadanya. Anehnya, meski sederhana, kelompok ini menarik minat banyak anak. Mereka merasa aman, dihargai, dan bisa belajar tanpa tekanan. Pak Lurah mulai gerah. Ia memanggil kepala sekolah dan menegur, "Kenapa anak-anak malah belajar di rumah Bu Sari? Di sekolah sudah cukup." Namun kepala sekolah hanya menunduk. Ia tak berani bicara. Semua tahu, pendidikan formal di desa hanya formalitas. Sementara apa yang dilakukan Raffi dan Guntur benar-benar membantu. Suatu malam, Raffi dibangunkan oleh suara lemparan batu ke jendela. Ia bergegas bangun dan melihat secari kertas terselip di sela kaca. "Kamu terlalu banyak tahu. Hentikan semua ini." Namun kali ini, Raffi tak gentar. Ia tahu ancaman itu hanya bukti bahwa ia sudah membuat perbedaan. Dan semakin banyak ancaman datang, semakin besar keyakinannya bahwa ia berada di jalan yang benar. Bu Sari, yang membaca surat itu pagi harinya, mengangguk pelan. "Kalau mereka mulai panik, artinya kamu membuat perubahan. Tapi hati-hati, Nak. Selalu minta perlindungan Allah." Hari-hari berlalu, dan perjuangan Raffi mulai menunjukkan hasil. Beberapa warga mulai bicara. Mereka datang diam-diam ke rumah Bu Sari, membawa informasi, dokumen, bahkan kwitansi ilegal yang mereka dapat dari tangan kanan Pak Lurah. Semua Raffi kumpulkan dan simpan rapi. Dan suatu pagi yang cerah, datanglah kabar mengejutkan. Kantor kecamatan menerima surat anonim yang melaporkan penyalahgunaan dana desa oleh Pak Lurah. Isinya lengkap dengan bukti-bukti. Tak ada nama pengirim. Tapi semua yang membantu tahu siapa di balik itu. Pak Lurah murka. Ia mengadakan rapat dadakan, memarahi para bawahannya. Tapi semua sudah telanjur bocor. Kepercayaan warga mulai goyah. Raffi tetap tenang. Ia tidak pernah menyebut dirinya sebagai pelapor.
Ia tetap menjalankan kelompok belajar, tetap menjadi anak biasa. Tapi aura di sekitarnya telah berubah. Ia bukan lagi korban. Ia kini adalah simbol harapan. Dan dari jauh, seorang pemuda berjas lusuh yang sering terlihat mengamati kegiatan Raffi di musala mulai mencatat sesuatu di buku kecilnya. Ia adalah sosok misterius yang tak lama lagi akan menjadi bagian penting dalam perjalanan Raffi. Tapi itu cerita lain. Untuk sekarang, Raffi baru saja menapakkan kakinya pada tahap awal perjuangan. Dan ia telah membuktikan bahwa anak yatim sekalipun, jika diberi ruang dan kasih sayang, bisa menjadi pembawa perubahan besar. Perlawanan Raffi baru dimulai. Desa Karangsari sedang diliputi ketegangan yang tak terlihat. Bagi warga, semuanya tampak seperti biasa, sawah tetap hijau, anak-anak masih bermain di pematang, dan suara kentongan malam tetap berbunyi pada waktunya. Namun di balik itu, ada pergolakan yang perlahan menyusup ke dalam struktur kekuasaan desa. Dan pusat dari badai kecil ini adalah seorang bocah berumur 10 tahun bernama Raffi. Pak Lurah Hasan semakin merasa terganggu dengan perubahan di sekitarnya. Raffi yang tadinya hanya anak yatim yang tak dianggap, kini mulai menunjukkan keberanian yang tak seharusnya ada. Anak-anak desa mulai mengikuti sikapnya, para ibu mulai berbisik tentang ketidakadilan, dan beberapa bapak diam-diam mengangguk setuju saat ada yang membela Raffi. Semua itu, bagi Pak Lurah, adalah ancaman. Ia tak bisa membiarkan ini terus berkembang. Raffi harus disingkirkan secara permanen. Sore itu, ketika langit mulai menguning dan suara azan berkumandang pelan dari surau, seorang lelaki berwajah asing datang ke rumah Bu Sari. Ia mengenakan jaket lusuh dan membawa karung besar di pundaknya. Katanya, ia adalah tukang kayu keliling. Tapi dari cara dia bicara dan tatapannya yang tajam, Bu Sari tahu lelaki ini bukan orang biasa. "Ada apa ya, Pak?" tanya Bu Sari curiga. "Bu, saya disuruh Pak Lurah, ada kerjaan buat Raffi di kota. Katanya bisa bantu Raffi belajar sambil kerja. Kesempatannya bagus." Bu Sari langsung tahu ini jebakan. Ia menolak dengan halus, tapi malam itu juga, Raffi diculik. Saat ia sedang mengantar makanan ke rumah tetangga, dua orang berpakaian hitam menariknya ke dalam mobil tanpa plat nomor. Mereka membawanya pergi jauh dari Karangsari. Pagi harinya, desa gempar. Bu Sari mencari kemana-mana, menangis, dan melapor ke pos ronda, tapi tak ada yang berani bicara. Nenek Marni hanya bisa terduduk lemas di beranda rumah. Tidak ada bukti, tidak ada saksi. Hanya jejak kaki kecil yang mengarah ke jalan besar. Raffi terbangun di kota yang sama sekali asing. Deru kendaraan, bau asap, dan keramaian membuatnya linglung. Ia dibawa ke sebuah bengkel kecil di pinggiran kota dan diserahkan kepada seorang pria tua bertubuh besar. "Ini anak baru. Rawat aja, asal kerja bagus. Gak usah banyak tanya," kata salah satu penculik. Di bengkel itu, Raffi dipaksa bekerja dari pagi hingga malam. Tugasnya berat, mengangkat ban, membersihkan oli, mencuci mobil. Ia tidak diberi upah, hanya diberi makan seadanya dan tidur di lantai beralas tikar. Setiap kali salah sedikit, pukulan datang menghampiri. Hari-hari di kota jauh lebih keras dari yang pernah Raffi bayangkan. Ia merindukan desa, merindukan Bu Sari, dan bahkan rindu suara ayam berkokok di pagi hari. Tapi ia tidak menyerah. Di sela-sela kerja, ia masih salat, masih membaca Al-Quran kecil yang diselipkan Bu Sari di tasnya. Itu satu-satunya penguatnya. Suatu malam, ketika ia tengah membersihkan ruang belakang bengkel, ia bertemu dengan seseorang yang akan mengubah hidupnya. Lelaki itu datang dengan sepeda motor tua, jaket kulit, dan ransel besar. Wajahnya tegas, tapi sorot matanya lembut. Ia berbicara pelan pada pemilik bengkel, lalu tiba-tiba menoleh ke Raffi. "Kamu siapa namanya?" "Raffi, Pak." "Kamu dari mana?" Raffi ragu menjawab, tapi lelaki itu hanya tersenyum. "Besok pagi, kamu ikut saya?" "Saya sudah tahu semuanya." Raffi kaget. Siapa dia? Kenapa tahu tentang dirinya? Keesokan harinya, benar saja, lelaki itu datang lagi. Setelah berbicara cukup keras dengan pemilik bengkel, ia menarik Raffi keluar. Pemilik bengkel tidak bisa berbuat banyak. Ternyata, lelaki ini bukan sembarangan. Namanya Pak Bima. Ia seorang pensiunan guru dan aktivis sosial yang sekarang mengurus anak-anak jalanan dan yatim piatu di kota. Ia sudah mendengar kabar tentang Raffi dari seorang teman lama, seorang pengacara tua yang dulu pernah menerima surat dari Bu Sari.
Kamu gak sendiri, Raffi. Kamu punya orang-orang yang peduli, walau mereka jauh. Sekarang tugasmu cuma satu, bangkit. Raffi tinggal di rumah singgah milik Pak Bima. Tempat itu kecil, tapi penuh kehangatan. Ada anak-anak lain di sana, masing-masing dengan cerita sedih yang berbeda. Tapi di tempat itu, tak ada yang merasa sendiri. Mereka saling membantu, saling menyemangati. Dan Raffi mulai merasa hidup kembali. Ia kembali belajar, membaca, dan bahkan mulai ikut mengajar anak-anak yang lebih kecil. Ia mengenang ajaran Busari tentang kekuatan ilmu dan keberanian bicara. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, ia tersenyum lepas. Raffi belum tahu apa rencana Pak Bima untuknya. Tapi satu hal yang ia tahu pasti, ia sudah menemukan cahaya baru di tempat yang paling tak terduga. Dan ia tahu, ini bukan akhir. Ini baru awal dari perjuangannya yang sesungguhnya. Hari-hari di rumah singgah Pak Bima terasa seperti dunia baru bagi Raffi. Setelah bertahun-tahun hidup dalam bayang-bayang kekerasan dan ketidakadilan, kini ia mengenal arti kedamaian, meski sederhana. Setiap pagi, mereka memulai hari dengan doa dan kerja bakti. Raffi belajar kembali membaca, menulis, dan berhitung. Tak hanya itu, ia mulai memahami bahwa hidup bukan sekadar bertahan, tapi juga memperjuangkan sesuatu yang lebih besar. Pak Bima memperhatikan Raffi dengan penuh perhatian. Ia melihat sesuatu yang berbeda pada anak itu, ketekunan, rasa haus akan ilmu, dan mata yang menyimpan luka masa lalu. Dalam diam, ia mulai membimbing Raffi bukan hanya sebagai anak asuh, tetapi sebagai calon pemimpin. Raffi, kamu harus tahu, hidup ini tidak akan adil sejak awal. Tapi kamu bisa memilih, mau jadi korban terus, atau bangkit dan bantu orang lain yang nasibnya seperti kamu, ujar Pak Bima suatu malam. Sejak itu, Raffi semakin semangat. Ia membantu Pak Bima mengatur kegiatan di rumah singgah, mulai dari belajar kelompok, kebersihan, hingga pengelolaan dapur umum. Ia juga diajari cara berbicara di depan umum, cara menyampaikan pendapat, dan bahkan cara menyusun surat resmi. Pak Bima percaya, masa depan tidak hanya butuh orang cerdas, tapi juga berani. Namun, tak semuanya mudah. Luka dari masa lalu masih sesekali datang menghantui. Terkadang Raffi terdiam di sudut ruangan saat mendengar anak kecil menangis. Kadang ia mimpi buruk, melihat wajah Pak Lurah Hasan dalam kegelapan. Tapi setiap kali itu terjadi, Pak Bima ada di sampingnya. Luka itu nggak harus hilang, nak. Tapi kamu bisa belajar hidup dengannya. Bahkan menjadikannya kekuatan. Di sekolah informal yang didirikan Pak Bima, Raffi menjadi salah satu murid paling bersinar. Ia cepat menyerap pelajaran, dan lebih dari itu, ia punya semangat yang menular. Guru-guru sukarelawan mulai memperhatikannya. Salah satu dari mereka, Bu Dina, seorang dosen muda dari Universitas Negeri, menawarkan beasiswa khusus agar Raffi bisa ikut program bimbingan belajar gratis. Anak ini beda, Pak. Dia punya tekad yang langka. Saya ingin bantu sejauh saya bisa, kata Bu Dina pada Pak Bima. Raffi pun mulai ikut kegiatan belajar di luar rumah singgah. Ia bertemu anak-anak lain, dari berbagai latar belakang. Ia belajar menggunakan komputer, membaca buku-buku sejarah, dan memahami pentingnya organisasi sosial. Ia mulai melihat dunia lebih luas, bukan hanya dari kacamata anak desa yang terbuang. Suatu hari, Pak Bima memanggilnya ke ruang kerja kecil di belakang rumah singgah. Di sana, beliau membuka sebuah map berisi dokumen lama. Raffi, ini mungkin waktunya kamu tahu sesuatu. Kamu ingat dulu waktu pertama kamu datang, saya bilang saya sudah tahu kamu siapa? Raffi mengangguk pelan. Saya dapat informasi ini dari teman lama saya, seorang pengacara. Dia dulu pernah dihubungi oleh seseorang dari desamu, mengisyaratkan ada anak yatim yang dianiaya. Dari situ, kami mulai menyelidiki. Dan ternyata, kamu bukan anak biasa. Pak Bima menyerahkan dokumen itu pada Raffi. Tangan anak itu gemetar saat membukanya. Di dalamnya, ada surat keterangan lahir, beberapa surat tanah, dan selembar foto hitam putih. Itu foto ayahmu. Beliau adalah anak dari pengusaha besar di kota ini. Tapi dulu ada konflik internal keluarga, dan ayahmu memilih meninggalkan semuanya dan tinggal di desa. Lalu, semuanya menghilang setelah tragedi itu. Raffi tak bisa berkata-kata. Saya tidak cerita ini untuk membebani kamu. Tapi kamu perlu tahu, darahmu membawa sejarah. Dan kalau kamu siap, kita bisa mulai cari tahu lebih jauh. Malam itu,
Raffi menatap langit dari atap rumah singgah. Ia memikirkan ayah dan ibunya, tentang desa yang dulu menolaknya, dan tentang orang-orang yang selama ini membantunya. Ia merasa sedih, marah, tapi juga bersyukur. Karena dalam penderitaan yang panjang, ia bertemu dengan orang-orang baik yang membuka jalan harapan. Seiring waktu, Raffi mulai dikenal sebagai pemuda cerdas dan peduli. Ia sering menjadi pembicara kecil di forum-forum sosial, menceritakan perjuangannya tanpa menyebut nama-nama dari masa lalunya. Ia menulis artikel di buletin lokal, dan bahkan pernah diundang ke radio komunitas untuk bicara soal pendidikan anak jalanan. Ia belum kembali ke desa. Luka itu belum sembuh betul. Tapi ia tahu, satu saat nanti, ia harus kembali. Bukan untuk balas dendam, tapi untuk memperbaiki. Untuk menunjukkan bahwa anak yatim yang dulu mereka buang, kini datang membawa cahaya. Dan di belakang semua langkahnya, selalu ada Pak Bima yang tak henti-henti mendorongnya maju. Seperti ayah yang tidak pernah ia miliki, tapi hadir di saat yang paling ia butuhkan. Raffi, kamu gak hanya selamat. Kamu berkembang. Dan sekarang, kamu punya kewajiban untuk jadi cahaya bagi yang lain. Raffi mengangguk. Di matanya, tak ada lagi ketakutan. Yang ada hanyalah tekad. Karena masa depannya bukan lagi milik orang lain. Kini, masa depan itu ada di tangannya sendiri. 5 tahun berlalu sejak Raffi pertama kali menginjakkan kaki di rumah singgah Pak Bima. Usianya kini menginjak 20 tahun. Sosoknya sudah jauh berbeda dari anak kecil yang dulu terbuang dari desanya. Wajahnya tegas, sorot matanya tajam namun tetap lembut, dan tutur katanya selalu bijak. Ia kini bukan hanya menjadi anak asuh Pak Bima, tapi telah menjadi sosok panutan di kalangan anak muda yang senasib dengannya. Raffi mendirikan sebuah lembaga sosial bernama Langkah Anak Negeri, yang fokus membantu anak-anak yatim, terlantar, dan korban kekerasan. Dengan bantuan dana dari berbagai donatur dan dukungan beberapa aktivis pendidikan, Raffi mulai membuka pusat pelatihan keterampilan, ruang belajar, dan program penguatan mental untuk anak-anak jalanan. Ia ingin memberi apa yang dulu tak pernah ia dapatkan, harapan dan peluang. Lembaga itu berkembang pesat. Dalam waktu 2 tahun, Raffi berhasil membuka 3 cabang di kota besar lainnya. Ia diundang ke seminar-seminar nasional, menulis buku kecil tentang perjuangannya, dan bahkan sempat diwawancarai oleh stasiun televisi swasta. Namun di balik semua kesuksesan itu, Raffi tak pernah lupa dari mana ia berasal. Setiap malam, ia menyempatkan diri untuk menulis surat kepada Bu Sari yang masih tinggal di desa Karangsari. Meski surat itu jarang dibalas secara langsung, Bu Sari selalu menitipkan kabar melalui telepon umum desa kepada Pak Bima. Dan dari kabar itulah, Raffi mengetahui bahwa Pak Lurah Hasan kini sedang berada dalam masa sulit. Pak Lurah terjerat kasus korupsi dana desa. Isu itu mulai mencuat setelah beberapa warga diam-diam melapor ke pihak berwenang. Proyek infrastruktur desa yang fiktif, pungutan liar dari hasil panen warga, dan penyalahgunaan tanah kas desa adalah sebagian kecil dari tuduhan yang ditujukan padanya. Waktunya hampir tiba, kata Raffi suatu malam kepada Pak Bima. Aku harus kembali, Pak. Pak Bima memandangnya lekat-lekat. Sudah siap kamu menghadapi masa lalu? Raffi mengangguk pelan. Aku tak ingin datang sebagai musuh. Aku ingin datang sebagai seseorang yang pernah disakiti, tapi memilih memaafkan, lalu memperbaiki. Di bawah lembaga sosialnya, Raffi menyusun rencana besar, membangun sekolah dan pusat rehabilitasi anak-anak di desa kelahirannya. Ia ingin mengubah Karangsari menjadi desa yang peduli, bukan hanya pada status sosial atau jabatan, tapi pada nilai kemanusiaan. Ketika Raffi mengumumkan rencana itu secara resmi, media mulai menyorotnya. Beberapa wartawan menggali kisah masa lalunya, dan sebagian mulai menghubungkan Raffi dengan kasus korupsi Pak Lurah. Namun Raffi tetap tenang. Ia tak pernah menyebut nama dalam wawancara manapun. Baginya, keadilan bukan urusan dendam, melainkan keberanian menegakkan kebenaran. Di balik layar, Raffi bekerja sama dengan beberapa lembaga hukum dan media untuk mengumpulkan bukti-bukti kuat atas penyalahgunaan kekuasaan di Karangsari. Beberapa warga yang dulu takut mulai berani buka suara. Mereka percaya pada Raffi, anak yatim yang dulu disakiti, tapi kini datang membawa perubahan. Salah satu mantan anak buah Pak Lurah bahkan menghubungi Raffi secara diam-diam. Ia menyerahkan dokumen-dokumen penting yang menunjukkan keterlibatan Lurah dalam banyak penyimpangan. Dulu saya takut, Mas.
Tapi sekarang saya percaya Mas Raffi bisa lindungi kami, katanya dengan suara bergetar. Raffi menerima dokumen itu dengan tenang. Ia tahu, bukti ini akan menjadi kunci untuk membuka kejahatan yang telah berlangsung bertahun-tahun. Sementara itu, pembangunan sekolah dan pusat rehabilitasi di Karangsari berjalan pelan namun pasti. Raffi menunjuk arsitek muda dari rumah singgah yang dulu ia tempati untuk memimpin proyek ini. Ia juga memberdayakan warga desa sebagai pekerja, agar mereka merasa memiliki tempat tersebut. Kabar tentang proyek itu menyebar cepat. Sebagian warga kagum, sebagian lagi skeptis. Tapi satu hal pasti, Raffi telah mengubah wajah desanya bahkan sebelum ia benar-benar menginjakkan kaki kembali di sana. Di salah satu rapat perencanaan, Pak Bima mendekatinya. Apa kamu siap jika semuanya berubah nanti? Siap jika masa lalu itu menampakkan diri secara utuh? Raffi tersenyum. Pak, saya nggak akan pernah benar-benar siap. Tapi saya tahu, saya tidak akan mundur. Dan pada hari itu, di tengah hiruk-pikuk kota dan perjalanan membangun impian, Raffi mempersiapkan satu langkah terbesar dalam hidupnya, kembali ke tempat di mana semuanya dimulai. Hari itu akhirnya datang. Setelah 17 tahun berlalu, Raffi pulang ke desa Karangsari. Ia tak datang sendiri. Sebuah mobil sederhana namun penuh makna mengantarnya masuk ke desa kecil itu. Di dalamnya, ada tim kecil dari yayasan, Langkah Anak Negeri, yang ia dirikan, serta beberapa sahabat seperjuangan dari rumah singgah. Desa Karangsari tak banyak berubah. Jalanan masih sempit, rumah-rumah masih sederhana, dan suara ayam masih terdengar dari halaman rumah warga. Namun ada yang berbeda hari itu, semua mata tertuju pada pria muda yang turun dari mobil, mengenakan kemeja putih bersih dan wajah penuh keyakinan. Raffi, itu Raffi, kan? Bisik seorang ibu-ibu yang tengah menyapu halaman. Iya, astaga, dia kembali. Dalam waktu singkat, kehadiran Raffi menjadi pusat perhatian. Anak-anak yang dulu seusianya kini sudah menjadi pemuda desa, dan mereka semua tampak heran sekaligus segan melihat sosok yang dulu dianggap anak yatim pemalu, kini kembali sebagai pemimpin perubahan. Raffi tak langsung bicara. Ia berjalan perlahan menuju rumah Bu Sari, wanita yang telah menjadi penyelamat hidupnya. Di depan rumah itu, Bu Sari sudah menunggu, kini lebih renta, tapi tetap hangat seperti dulu. Begitu melihat Raffi, air matanya menetes. Bu, Raffi memeluknya. Tak ada kata-kata yang cukup untuk menjelaskan betapa dalam rasa terima kasihnya. Aku pulang, Bu. Dan aku datang bukan untuk mengungkit luka, tapi untuk menyembuhkan. Beberapa hari berikutnya, pembangunan sekolah dan pusat rehabilitasi resmi dimulai. Raffi mengundang seluruh warga desa ke lapangan utama. Sebuah panggung kecil dibangun, dengan spanduk bertuliskan, Peresmian Sekolah Anak Negeri Karangsari. Suasana penuh antusiasme. Warga berdatangan, sebagian penasaran, sebagian berharap. Di barisan depan, tampak beberapa perangkat desa. Namun satu wajah yang paling ditunggu, Pak Lurah Hasan, belum juga muncul. Sampai akhirnya, di tengah sambutan Raffi yang penuh semangat dan visi besar, seseorang berjalan pelan menuju kerumunan. Pak Lurah Hasan. Wajahnya tak setegas dulu. Kini dipenuhi kerut dan sorot matanya suram. Ia berdiri di pojok, berusaha tak mencolok. Namun Raffi melihatnya. Dan justru itulah momen yang ia tunggu. Bapak Ibu sekalian, kata Raffi, suaranya mulai dalam dan tenang, saya bukan hanya kembali untuk membangun sekolah. Saya juga membawa kebenaran yang sudah terlalu lama dikubur. Suasana hening. Beberapa orang saling berpandangan. Raffi mengangkat sebuah map besar dari meja. Di dalam berkas ini, terdapat bukti-bukti kuat mengenai penyalahgunaan wewenang yang selama ini menjerat desa kita dalam ketakutan. Pungutan liar, pemalsuan dokumen, hingga penggelapan tanah desa. Beberapa warga mulai berbisik. Pak Lurah terlihat gelisah. Dan saya ingin warga semua tahu, bahwa tanah tempat sekolah ini berdiri, adalah tanah milik orang tua saya. Tanah yang dulu disita secara ilegal oleh kepala desa saat itu. Seketika suasana memanas. Beberapa warga berdiri, menatap Pak Lurah dengan tatapan heran dan marah. Saya punya surat asli dari almarhum ayah saya, akta kepemilikan, dan kesaksian dari para saksi hidup, termasuk Bu Sari, yang menunjukkan bahwa saya adalah pewaris sah dari tanah ini. Pak Lurah akhirnya maju, wajahnya pucat. Ia mencoba bicara, namun suaranya gemetar. Semua itu tidak sepenuhnya benar.
Raffi menatapnya tajam. Bapak punya hak untuk membela diri. Tapi hari ini, saya minta warga membuka mata. Bukan untuk membenci, tapi untuk sadar. Kita hidup terlalu lama dalam ketakutan, dan hari ini, kita harus memilih, diam, atau bangkit. Beberapa warga mulai bersorak kecil. Salah satu pemuda desa berdiri dan berteriak, "Kami bersama Raffi." Yang lain menyusul. Perlahan, warga desa satu persatu menyuarakan dukungan. Raffi tak menekan Pak Lurah. Ia hanya menyodorkan semua berkas itu ke kepala RW, disaksikan tokoh masyarakat dan tim hukum dari yayasannya. Hari itu, Karangsari berubah. Tak ada drama besar. Tak ada bentrokan. Hanya kebenaran yang akhirnya keluar dari persembunyian, dan sebuah generasi baru yang memilih untuk tak lagi tunduk pada ketidakadilan. Dan di antara semua yang menyaksikan, Bu Sari hanya duduk tenang di kursi kayu tua di bawah pohon mangga, dengan senyum yang dalam dan air mata bahagia. Ia tahu, anak yang dulu ia selamatkan, kini telah menyelamatkan seluruh desa. 2 hari setelah peresmian sekolah, desa Karangsari masih ramai memperbincangkan kejadian mengejutkan yang terjadi di panggung utama. Beberapa warga terlihat mulai mendatangi rumah Pak Lurah Hasan, bukan lagi untuk meminta bantuan atau sekadar silaturahmi seperti dulu, tapi untuk mempertanyakan kebenaran yang selama ini mereka percaya. Raffi tahu, waktunya sudah tiba. Bukan hanya untuk membangun fasilitas, tapi untuk mengembalikan martabat desa. Ia mempersiapkan sebuah pertemuan besar yang akan digelar di balai desa. Undangan disebar ke seluruh kepala dusun, tokoh masyarakat, serta seluruh warga yang ingin tahu tentang masa lalu yang selama ini tertutup. Balai desa penuh sesak saat hari pertemuan tiba. Di atas panggung sederhana, Raffi berdiri dengan tenang, mengenakan batik coklat tua dan peci hitam. Di tangannya, sebuah map besar dan rapi berisi dokumen-dokumen hukum, surat tanah, hingga rekaman pengakuan dari beberapa saksi. "Bapak Ibu, hari ini bukan hanya tentang masa lalu saya," kata Raffi membuka acara. "Ini tentang masa depan kita bersama. Tentang kebenaran yang harus kita jaga." Pak Lurah duduk di kursi depan, wajahnya terlihat lebih suram dari sebelumnya. Tak ada senyum. Tak ada angkuh seperti dulu. Ia tahu, semua kebohongan yang ia simpan bertahun-tahun akan terbuka. Satu persatu, Raffi memutar rekaman suara dari beberapa warga desa yang pernah menjadi korban pungli dan pemaksaan. Beberapa bersaksi di depan umum, dengan suara gemetar namun penuh keberanian. Lalu, dokumen tanah desa yang dipalsukan ditampilkan melalui proyektor. "Kita tidak lagi bisa menutup mata," kata Raffi. "Pak Lurah Hasan, dengan segala hormat, Anda telah menggunakan nama agama dan jabatan untuk menutupi tindakan yang tidak mencerminkan nilai-nilai keadilan." Terdengar isakan dari salah satu warga. Suasana menjadi tegang. Raffi lalu membuka dokumen terakhir, surat wasiat dari ayahnya yang disimpan oleh seorang notaris di kota. "Ini adalah bukti sah bahwa tanah seluas 2 hektare di Karangsari adalah milik keluarga saya, bukan milik desa, apalagi milik pribadi lurah. Tanah itu telah disalahgunakan selama lebih dari 1 dekade. Kepala desa yang selama ini selalu tampil percaya diri akhirnya berdiri. Saya hilaf," katanya pelan. "Saya lakukan semua itu karena saya takut kehilangan kekuasaan. Saya tidak mau kehilangan kehormatan sebagai lurah." Raffi menatap lurus. "Kehormatan bukan milik mereka yang menindas, Pak. Tapi milik mereka yang mau mengakui kesalahan dan memperbaikinya." Warga mulai bersorak. Beberapa menangis. Sebagian besar hanya terdiam, terkejut dengan kenyataan yang terbuka begitu jelas. Malam itu, berita tentang pengungkapan kejahatan Pak Lurah menyebar cepat. Esok harinya, perwakilan dari aparat hukum datang ke desa, membawa surat penahanan atas tuduhan korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan pemalsuan dokumen. Pak Lurah tidak melawan. Ia hanya berjalan pelan, menunduk dalam diam, diiringi tatapan warga yang dulu begitu menghormatinya. Namun kejutan terbesar datang di akhir acara. Setelah Pak Lurah dibawa, Raffi kembali ke atas panggung. "Ada satu hal lagi yang perlu saya sampaikan," katanya. Ia membuka map terakhir yang berisi dokumen besar, kemudian menyerahkannya ke kepala desa sementara. "Selama ini, kalian mungkin mengenal saya sebagai anak yatim yang dibuang. Tapi sesungguhnya, saya adalah pewaris sah dari seluruh kawasan yang kini menjadi pusat desa Karangsari. Tanah-tanah itu, dulu milik almarhum ayah saya, yang hilang dalam konflik tanah yang, ternyata,
juga melibatkan Pak Lurah. Seluruh balai desa terdiam. Beberapa warga tak percaya. Tapi semua dokumen legal dibagikan, diperiksa, dan diperkuat oleh notaris dan pengacara dari kota. Namun saya tidak datang untuk menuntut. Saya tidak ingin balas dendam, lanjut Raffi. Saya ingin mewariskan kembali tanah ini untuk desa. Untuk kalian semua. Saya ingin membangun bukan hanya sekolah, tapi masa depan. Tangis pecah di seluruh ruangan. Warga berdiri memberi tepuk tangan. Sosok kecil yang dulu mereka anggap beban, kini menjadi pelita yang menerangi seluruh desa. Dan malam itu, langit Karangsari terasa lebih terang dari biasanya. Seminggu setelah pengungkapan besar itu, suasana desa Karangsari mulai berubah. Warga yang dulu tertutup dan takut, kini mulai bersuara. Mereka bergotong royong memperbaiki jalan desa, membersihkan musola, dan menata kebun-kebun yang sebelumnya terbengkalai. Sebuah semangat baru lahir dari reruntuhan ketakutan masa lalu. Raffi tidak tinggal diam. Ia mendirikan sebuah yayasan sosial yang diberi nama Cahaya Karangsari. Yayasan ini mengurus anak-anak yatim, anak-anak jalanan, serta mereka yang selama ini tidak mendapat pendidikan yang layak. Sekolah yang ia bangun bukan hanya menjadi tempat belajar, tapi juga pusat kegiatan masyarakat, mulai dari pelatihan keterampilan hingga penyuluhan hukum dan kesehatan. Pak Lurah Hasan resmi dicopot dari jabatannya dan menjalani proses hukum. Ia divonis 5 tahun penjara atas berbagai pelanggaran. Beberapa warga mengunjunginya di rumah tahanan, membawa kabar tentang perubahan desa. Raffi, dia anak yang luar biasa, ujar Pak Lurah pada suatu kunjungan. Saya pernah menindasnya, tapi ia membalasnya dengan membebaskan desa dari kebutaan. Raffi sendiri tidak terlalu suka disebut sebagai pahlawan. Ia selalu mengatakan bahwa semua ini adalah bentuk tanggung jawab. Kalau bukan kita yang memperbaiki tempat lahir kita, siapa lagi, katanya suatu kali kepada para relawan yayasan. Namun kejutan belum berakhir. Beberapa bulan setelah semua berjalan baik, Raffi menerima kedatangan seorang pria parubaya dengan penampilan rapi. Pria itu membawa sebuah kotak kayu tua dan memperkenalkan dirinya sebagai pengacara keluarga almarhum ayah Raffi. Ini adalah surat wasiat kedua, kata sang pengacara sambil menyerahkan dokumen resmi. Ayah Anda ternyata juga pemilik saham mayoritas di sebuah perusahaan besar di kota. Namun identitas Anda selama ini tidak diketahui karena ada manipulasi data yang disengaja oleh pihak tertentu. Raffi tertegun. Ia membaca surat itu perlahan, tak percaya. Di dalamnya tertulis jelas bahwa ia adalah satu-satunya pewaris sah dari PT Aruna Persada, sebuah perusahaan properti dan agribisnis yang memiliki cabang di berbagai daerah. Dengan warisan itu, Raffi semakin leluasa membangun. Ia memperluas yayasan, mendirikan sekolah-sekolah baru di desa lain, dan menyediakan beasiswa penuh untuk anak-anak yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi. Karangsari menjadi pusat perhatian nasional, sering dikunjungi oleh tokoh-tokoh penting dan media. Namun Raffi tetap sederhana. Ia tetap tinggal di rumah kecil peninggalan neneknya, di pinggir desa. Setiap pagi, ia menyapa warga, membantu di ladang, atau sekadar duduk di warung kopi bersama para petani. Suatu sore, saat matahari mulai turun, seorang anak kecil menarik-narik bajunya. "Kak Raffi, nanti malam aku boleh tidur di rumah yayasan, ya? Aku takut sendirian," kata si bocah. Raffi mengangguk, tersenyum lembut. "Tentu boleh. Semua anak di sini punya rumah sekarang." Langit senja Karangsari berwarna jingga. Angin berhembus pelan. Di tengah kedamaian itu, Raffi berdiri memandang cakrawala, mengenang semua perjalanan pahit yang telah ia lalui. Ia tahu, perjuangan belum selesai. Tapi satu hal pasti, keadilan, kebaikan, dan kasih sayang akan selalu menemukan jalannya. Dan Raffi, anak yatim yang pernah disiksa dan dibuang, kini menjadi cahaya yang tak padam di tengah desa yang pernah gelap.